Bayangkan, kamu bangun pagi, anak kamu menangis karena lapar, kamu buka dompet, ternyata kosong, dan kamu keluar rumah cari roti. Tapi harga roti setara dengan gaji seminggu. Kamu nggak bisa beli, kamu nggak bisa pinjam, kamu bahkan nggak bisa protes. Karena kalau protes, bisa ditangkap. Dan kamu bukan satu-satunya. Seluruh rakyat Prancis merasa hal yang sama. Dari sinilah awal kehancuran kerajaan terbesar di Eropa dimulai. Pada tahun 1789, rakyat Prancis hidup dalam penderitaan. Negara sedang krisis, utang menumpuk karena perang, pemerintah butuh uang. Tapi siapa yang disuruh bayar pajak? Ya benar, rakyat miskin. Para bangsawan dan orang kaya hidup nyaman di istana. Mereka makan enak, pesta setiap malam dan pakai pakaian mewah. Sementara rakyat bahkan beli tepung pun tak sanggup. Roti yang dulunya makanan harian, kini jadi barang mewah. Satu keluarga butuh 2-3 roti per hari. Tapi harga satu roti naik sampai 3 kali lipat. Gaji tak cukup, lapar makin parah, amarah mulai tumbuh. Di tengah penderitaan itu, muncul kabar menggelegar. Katanya, sang ratu, yaitu Marie Antoinette, bilang begini, kalau mereka tak bisa makan roti, suruh saja makan kue. Rakyat marah besar. Buat beli roti aja nggak bisa, ini malah disuruh makan kue. Kalimat itu jadi simbol penghinaan. Mereka merasa raja dan ratu tidak peduli, merasa dibodohi, merasa dilecehkan, padahal mereka cuma minta satu hal, yaitu makan. Tepat pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat sudah tak tahan. Mereka turun ke jalan. Mereka menyerbu penjara Bastille. Bukan untuk membebaskan tahanan, tapi untuk mengambil senjata. Itulah awal dari revolusi Prancis. Setelah itu, rakyat membentuk kelompok perwakilan sendiri. Mereka menuntut keadilan. Mereka ingin raja tunduk pada aturan, harga makanan turun, dan mereka ingin hidup seperti manusia. Tapi semua sudah terlambat. Kepercayaan sudah hancur. Kemewahan istana sudah terlalu jauh dari kenyataan rakyat. Dan pada akhirnya, Raja Louis XVI dipenggal. Setelah raja mati, revolusi tidak berhenti. Rakyat tidak langsung bahagia. Yang terjadi malah lebih parah. Dan pada saat inilah masa teror dimulai. Setiap hari, ratusan orang dipotong kepalanya. Bahkan orang-orang yang dulu memimpin revolusi ikut dihukum. Tidak ada yang aman. Jika kamu dikira musuh rakyat, kamu akan dipenggal. Tanpa bukti, tanpa pengadilan. Hingga akhirnya, pemimpin revolusi sendiri pun ikut dipenggal. Sekarang kita kembali ke kalimat tadi. Faktanya, Marie Antoinette kemungkinan besar tidak pernah mengucapkan itu. Kalimat itu pertama kali muncul dalam buku seorang penulis bernama Rousseau, tepatnya 20 tahun sebelum Marie Antoinette menjadi ratu. Waktu itu, belum ada yang menyebut nama siapapun. Tapi saat revolusi terjadi, nama sang ratu disangkutkan karena rakyat butuh alasan untuk marah. Dan kalimat itu sempurna untuk membakar semangat. Akhirnya, Marie Antoinette pun dihukum. Bukan hanya karena jadi ratu, tapi karena kalimat yang mungkin bukan dari mulutnya. Revolusi Prancis bukan sekadar soal politik, bukan cuma soal raja dan ratu. Semua bermula dari rasa lapar. Lapar akan makanan, lapar akan keadilan, lapar akan harga diri sebagai manusia.